Halo Pod Lovers, sejumlah informasi COVID-19 di Sumatera Barat dan pemberlakuan jam malam bagi warga Kota Padang akan menjadi informasi kita dalam pekan ini. Saya Budi Saputra dalam News Sport selengkapnya. Mengawali informasi pertama, menghadapi mewabahnya virus COVID-19 di Sumatera Barat, untuk itu masyarakat diminta menahan diri di rumah dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sejumlah bantuan bagi masyarakat miskin yang terkena dampak akan diberikan bantuan oleh pemerintah melalui program jaring pengaman sosial. Sesuai pernyataan dari Gubernur Sumatera Barat melalui video conference dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Barat, bantuan berupa 9 kg beras, ikan kemasan kaleng, dan telur akan diberikan kepada masyarakat miskin yang kesulitan ekonomi karena dampak virus COVID-19. Dana yang akan dialokasikan tersebut berasal dari kabupaten, kota, serta provinsi. Jadi ada namanya jaring pengaman sosial. Kita kemarin rapat dengan para budak kolektif. Jadi nanti kesimpulannya memberikan per orang 9 kilo beras per bulan. Tambah nanti ada sarden cheese, ada juga telur. Dan itu nanti data kota kabupaten yang mengeluarkan data kabupaten ini juga nanti dikumpulkan di provinsi, nanti kita bagi. Untuk membaginya dana dari provinsi, kota, dan kabupaten. Tapi formatnya sama, yaitu dikasih beras 9 kilo, tambah sarden tambah telur. Ya, karena kemungkinan ini juga akan cukup panjang, jadi kita juga masih dalam proses penyisiran anggaran. Mungkin minggu depan baru ketahuan pastinya, karena kita kan uangnya bukan di tangan, uangnya masih dalam kegiatan-kegiatan lain yang harus kita relokasi, pindahkan. Nanti waktu juga untuk melakukan penggeseran. Sejumlah masyarakat mulai melakukan mudik lebih awal di sejumlah kota di tanah air. Sumatera Barat sendiri melalui Bandara Internasional Minangkabau juga kebanjiran perantau yang pulang karena mereka diliburkan. Rata-rata mereka yang mudik lebih awal ini ialah mahasiswa yang sedang mengemban pendidikan di sejumlah kota. Namun begitu, para perantau lain pun curi-curi waktu pulang lebih awal karena tiket pesawat yang murah. Awalnya saya pulang karena keputusan dari pemerintah liburan diperpanjang, jadi saya pulang. Kemudian setelah saya sampai di bandara, saya disuruh untuk membuat data tentang kedatangan segala macam, semua biodata ditulis. Kemudian sempat diberi desinfektan juga. Oh, jadi pas keluar tadi disemprot disinfektan ya untuk manusia ya. Oke, pulangnya kemana ya Mbak? Saya tujuan Darmasraya. Oh, Darmasraya. Permintaan pengurangan penerbangan diberikan oleh pemerintah Sumatera Barat melalui otoritas bandara setempat. Namun penghentian secara menyeluruh merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pun menghimbau perantau untuk menahan diri agar tidak pulang kampung terlebih dahulu agar mata rantai penyebaran virus COVID-19 dapat dibatasi. Bandara kita minta pengurangan penerbangan. Dari itu sudah kita lakukan dengan surat dan telepon dan juga melalui otoritas bandara. Jadi upaya itu memang sudah bisa kita di daerah karena menghentikan itu keputusan dari pusat dan ini juga dari Kementerian Perhubungan. Tapi surat kita menjadi perhatian oleh pusat. Ya, jadi memang imbauan sudah jalankan. Itu harapan kita mereka pahami. Sebagian tidak, kemudian dia datang, tetap kita batasi dengan pengetatan dan kemungkinan karantina untuk beberapa yang terkena dampak ataupun ODP ataupun ada masalah kesehatan. Jadi kekerasan ataupun impresif nggak mungkin karena situasi saat ini belum dimungkinkan. Kecuali kalau sudah ada lockdown, nah mungkin ditutup-tutup, yang lewat ditangkepin atau apa, nah itu belum. Jadi memang kita masih dalam tataran imbauan dan semua gubernur-gubernur di daerah juga semuanya memberikan imbauan juga ya. Dan ini mohon
mengerti oleh para perantau. Mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di Sumatera Barat, semua pintu masuk darat di sejumlah daerah perbatasan dilakukan pembatasan secara selektif oleh pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Bapak Nasrul Abid pada saat rapat koordinasi penyebaran COVID-19 di Gubernuran. 54 tenaga kesehatan akan standby secara bergantian di setiap perbatasan mulai 31 Maret hingga 12 April mendatang. Pembatasan secara selektif di daerah perbatasan. Untuk itu, pagi hari ini sudah dipersiapkan semua. Ada 9 titik yang akan dilakukan pembatasan secara selektif. Yang pertama, Damas Raya, itu dengan berbatasan dengan Jambi, Sijunjung dengan Riau, pesisir selatan berbatasan dengan Kerinci, Jambi, dan juga Bengkulu, Pasaman berbatasan dengan Riau dan Sumut, Pasaman Barat berbatasan dengan daerah Sumut, dan juga Solok Selatan dengan Jambi. Ini adalah yang segera kita lakukan, termasuk Sijunjung dengan Riau. 50 kota berbatasan dengan Riau, dan hari ini kita sudah menyiapkan seluruh tenaga. Semua tenaga dibutuhkan itu kita minta dari kabupaten kota masing-masing, dibutuhkan sebanyak 54 orang tenaga. Dan 54 orang ini hari ini sudah menyiapkan di lapangan. Siang hari ini juga semua peralatan-peralatan, hand sanitizer, ada APD, ada macam-macam, ada masker, ada handphone, ada baju, ada sepatu. Itu semua kita drop hari ini ke kabupaten kota. Ini akan dilaksanakan pembatasan secara selektif. Ini mulai dari tanggal 31 Maret sampai 12 April. Sejumlah akses pelayanan publik di tanah air mulai memberlakukan bilik desinfektan dan pengukuran suhu tubuh bagi pengunjung dan karyawan yang masih melakukan kerja di kantor. IPC Cabang Teluk Bayur pun menerapkan SOP ini agar pekerja dan pengunjung dapat diketahui suhu tubuhnya. Sumatera Barat yang telah mendapati kasus COVID-19 positif membuat semua masyarakat waspada akan penyebarannya. Pot Lovers Kota Padang memberlakukan jam malam bagi warganya. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ataupun melakukan aktivitas yang tidak penting di malam hari. Hal ini disampaikan Wali Kota Padang Mahyildi Ansarullah dalam wawancara bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Barat dalam video conference. Kebijakan yang kita lakukan untuk jam malam, ya, jam malam. Dan memang di sana kita melibatkan ormas, tentulah ormas yang memang di bawah koordinasinya pemerintah Kota Padang dan juga yang berkoordinasi dengan Satpol PP dan kemudian juga dengan jajaran kepolisian dan juga TNI tentunya. Dan kita kan punya ormas-ormas yang memang semuanya terdaftar di Kota Padang melalui Kesbangpol Linmas. Jadi maksudnya yang berkoordinasi ke sana. Jadi sehingga memang melalui Kesbangpol dan melalui Satpol PP ini sudah dikoordinasikan tema-tema tersebut. Demikian update informasi yang dapat kami rangkum dalam pekan ini. Saya Budi Saputra. Sampai jumpa.